Shalom, apa kabarnya? Marilah kita sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami bisa ibadah kembali secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita menyanyikan satu lagu pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita menyanyikan satu lagu pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jessica, marilah berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah memimpin pujian kami pada hari ini Tuhan. Kiranya ini semua menjadi persembahan yang terbaik buat Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, serta kami semua yang akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan dapat berbuah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan doa yang jauh sempurna dari Tuhan Yesus kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentu saja luar biasa. Hari ini, pagi ini, Om Ibnu mau membahas tentang tema Akulah Kebangkitan dan Hidup yang diambil dari Yohanes 1 sampai 44. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Coba kita akan baca dulu ayat 1 sampai 4 ya. Ada seorang yang sakit, yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu,
Sebab oleh penyakit itu Allah, anak Allah akan dimuliakan. Seringkali kita mempunyai masalah seperti ini. Masalah yang sangat, mungkin bagi kita masalah yang sangat berat. Di dalam hidup kita banyak permasalahan. Kita sering berdoa, bahkan kita sering doanya salah ya. Kalau kadang kita berdoa supaya kita terlepas dari masalah, dari segala problema. Itu adalah doa yang tidak realistis. Di dalam hidup manusia semua mempunyai masalah. Dan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Justru dengan masalah inilah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam semua pergumulan yang kita hadapi. Dan air mata yang kita, sehingga pergumulan kita itu tidak sia-sia. Kalau kita baca selanjutnya dikatakan, ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Waktu itu Yesus berada di tempat yang jauh dari Marta dan Maria dan Lazarus ya. Kita tahu dalam kisah ini bahwa Yesus itu sangat mencintai keluarga ini. Yesus sangat mengasihi Marta. Yesus sangat mengasihi Maria. Yesus sangat mengasihi Lazarus. Dan ketika didengar berita bahwa Lazarus itu sakit ya. Waktu sakit, Yesus waktu itu sengaja ya. Yesus sengaja untuk menunda ya. Dikatakan tadi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, Yesus di sini mau menunjukkan bahwa cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan itu luar biasa dan dia ajaib. Jalan Tuhan tidak kita ketahui. Tapi kalau kita menurut perintah Tuhan, kalau kita mengikuti apa yang dimau Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya. Sering kita mendengar kata mati di dalam Alkitab. Tapi mati itu apa sih? Mati di dalam Alkitab tidak hanya berbicara tentang mati jasmani. Ya, mati maksudnya yang tidak bernafas, tidak mempunyai detak jantung dan sebagainya. Tapi mati di dalam Alkitab itu bisa berarti orang itu hidup, tapi imannya mati. Ya, orang ini hidup tapi imannya mati. Kalau kita lihat ya ayat selanjutnya, dikatakan coba di ayat yang 16 dikatakan, salah satu dari kami adalah Thomas yang biasa dipanggil si anak kembar Didimus. Saat itu ia berkata, mari kita ikut dia supaya kita juga ikut dibunuh bersama dia. Dan ini menggambarkan bahwa Thomas itu orang yang penuh dengan keraguan-raguan. Orang yang mati imannya karena dia penuh keraguan-raguan. Ya. Di sini kita lihat bahwa Thomas ini terperangkap di dalam keraguannya sehingga dia tidak percaya. Bahkan dia ngomong, tadi dikatakan, mari kita ikut dia supaya kita juga ikut dibunuh bersama dia. Inilah sering iman kita itu mati. Sering kita itu mati seperti Thomas terperangkap di dalam keraguan-raguannya. Sebagai orang beriman, kita harus percaya penuh bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bahwa Tuhan itu mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Bahwa Tuhan itu baik.
kita tidak perlu ragu atas semuanya itu. Ya. Jadi kita jangan terperangkap seperti Thomas ini yang terperangkap di dalam keraguannya. Selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Dari kisah ini kita lihat, tadi kita tadi membahas bahwa Thomas itu mati di dalam keraguannya. Di sini kita lihat sekarang Maria tetap tinggal di rumah. Maria ini putus asa. Dia sudah tidak punya harapan lagi. Karena pada waktu itu Lazarus sudah meninggal. Dia sudah hopeless. Dia sudah tidak punya harapan lagi. Di sini dikatakan di ayat yang 17 tadi, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Artinya Yesus ini sudah mati secara fisik, dan kalau sudah 4 hari tentu saja sudah busuk. Sehingga di sini Maria hopeless. Oh Tuhan, seandainya Tuhan ada, tentu saja saudara kami ini tidak meninggal. Tentu saja saudara kami ini tidak mati Tuhan. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang benar. Maria orang yang paling dekat dengan Yesus. Dia itu dekat dengan Yesus. Waktu suatu kali Yesus itu diurapi dengan minyak mur dan sebagainya, dan dia mengusapkan rambutnya di kaki Yesus. Dia paling dekat dengan Tuhan. Tetapi kita lihat dalam kisah ini, Maria pun sempat mati imannya. Karena dia terperangkap di dalam keputusasaannya. Mengapa? Karena Lazarus sudah mati 4 hari. Kalau kita lihat orang sudah mati 4 hari, tentu saja orang itu sudah busuk dan tidak bisa dibangkitkan kembali. Ayat yang 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Ini sebenarnya kisah ini bisa kita lihat bahwa Marta ini agak menyalahkan Yesus. Coba Yesus ada di sini, pasti dia tidak mati. Dia menyalahkan Tuhan. Dia putus asa, wah dia sudah gak bisa diapa-apakan lagi Tuhan. Karena dia putus asa. Selanjutnya, tadi yang pertama adalah Thomas yang mati karena keraguan-raguannya. Yang kedua adalah Maria mati karena keputusasaannya. Sekarang yang ketiga, kita lihat. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini rasa kecewa Marta, ya. Apa yang dialami Thomas, Maria dan Marta adalah sebenarnya berbicara tentang kita. Yesus mengizinkan semua ini terjadi supaya kita, ya, supaya kita itu bergumul di dalam doa, mendekatkan diri pada Tuhan, supaya kita itu lebih dekat lagi pada Tuhan. Karena Tuhan ingin membangkitkan iman kita. Tuhan ingin kita itu lebih
dalam untuk mengetahui Tuhan. Di ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Ayat 26 dikatakan sekali lagi, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Karena Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Jangan kita di dalam hidup kita itu mati seperti Thomas yang terperangkap di dalam keraguan-raguannya. Jangan sampai kita itu mati seperti Maria yang terperangkap di dalam keputusasaannya. Jangan kita mati seperti Marta yang terperangkap di dalam kekecewaannya. Untuk itu, marilah kita sama-sama percaya bahwa Tuhanlah kebangkitan dan hidup. Dialah yang membangkitkan jiwa kita, yang membangkitkan semangat kita kembali. Apapun masalah kita yang kita hadapi, Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan itu adalah jawaban atas segala kehidupan kita. Yuk kita akan sama-sama minta kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin hidup kita. Supaya kita jangan sampai mati di dalam keraguan-keraguan atau keputusasaan ataupun kecewa. Tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak dipajangkan. Nyata dalamku
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh beruntung mempunyai Allah seperti Engkau yang menjadi jawaban atas kehidupan kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, di mana pada saat ini Tuhan kami sudah boleh belajar akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak mati terperangkap di dalam keraguan-raguan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk kami tidak seperti Maria yang terperangkap di dalam keputusasaan. Dan ajarilah kami Tuhan untuk kami tidak terperangkap di dalam kekecewaan seperti Marta Tuhan. Biarlah Tuhan mengkuatkan firman-Mu ini di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus akan senantiasa menguatkan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Memperoleh kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah menjadikan kami pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.